Hai teman-teman, jumpa lagi di channel RR19 ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai video ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan yang baik dan dimudahkan segala urusan-urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memulai usaha jasa cetak muk printing teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita simak videonya. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya teman-teman. Banyak dari kita yang sebenarnya sudah ingin memulai usaha sendiri, tapi kebanyakan dari kita masih bingung menentukan jenis usaha yang ingin digelutinya. Bingung kira-kira mau masuk ke bisnis apa, apakah bisnis kuliner, atau mau buka apotik, atau mau buka jasa transportasi, atau mau bisnis cuci mobil, atau mau bisnis dalam kaitannya dengan kesehatan, semacam pengobatan herbal atau apa. Nah, itu adalah jenis-jenis usaha yang dapat dijadikan sebagai referensi. Tapi banyak dari kita bingung ingin memilih yang mana. Nah, setiap lini bisnis yang kita pilih untuk kita jalankan memiliki model proses yang berbeda-beda, yang membedakan jenis usaha yang satu dengan jenis usaha yang lainnya. Nah, untuk penanganan dan pengembangan metode di setiap bisnis yang kita pilih untuk kita jalankan itu juga berbeda-beda. Setiap usaha pasti butuh yang namanya proses belajar, butuh yang namanya mengasah keterampilan, dan dibutuhkan modal usaha serta bagaimana cara memasarkan produk tersebut supaya produk tersebut selalu diterima oleh masyarakat atau selalu diterima oleh customer yang ingin atau berniat untuk memiliki produk tersebut. Nah, bisnis yang ingin kita bahas kali ini adalah bisnis muk ya teman-teman ya. Salah satu jenis usaha yang gak ada matinya adalah usaha merchandise atau souvenir. Seperti itu. Peluang usaha pembuatan souvenir dan sablon printing memiliki prospek yang sangat bagus. Karena bisnis souvenir ini selalu dibutuhkan teman-teman. Souvenir muk printing itu bisa dijadikan sebagai souvenir pernikahan, souvenir promosi perusahaan, souvenir workshop, ulang tahun, bakti sosial, souvenir kelulusan atau cedera mata kelulusan misalnya, atau wisuda, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi souvenir ini atau jenis usaha ini adalah memang jenis usaha yang dibutuhkan dan memang tidak ada matinya teman-teman. Nah, kemudian lantas apa yang menjadi kelebihan dari bisnis ini? Bisnis ini secara modal nilainya sangat minim ya teman-teman ya. Teman-teman pernah lihat di video saya sebelumnya alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk mencetak muk seperti itu. Alat-alat tersebut bukanlah alat-alat yang sekiranya sangat mahal untuk modal usaha teman-teman. Nanti kita akan bahas ya, di video ini kita juga akan bahas alat-alatnya apa saja yang digunakan untuk bisnis ini. Yang kedua, dalam menjalankan bisnis ini tentu tidak membutuhkan lokasi atau tempat yang cukup besar ya teman-teman ya. Bisnis ini bisa dijalankan di rumah, jika memang rumah juga memiliki space yang cukup luas untuk memulai bisnis ini gitu. Tidak terlalu besar, tidak memakan tempat yang cukup luas teman-teman. Jadi bisa dijalankan di rumah seperti itu. Kemudian terkait pemasaran produknya teman-teman. Pemasaran produknya itu bisa dijual di marketplace atau di media sosial atau bisa di WhatsApp atau mungkin rekanan seperti itu, atau mungkin membuat penawaran ke perusahaan-perusahaan, ke lokasi seminar seperti itu, ke gedung pernikahan untuk kerjasama seperti itu. Jadi tidak perlu
atau tidak sulit memasarkan produk ini karena yang menjadi sasaran dari pasarnya sudah jelas, teman-teman. Selain itu, bisnis ini pun juga mudah dijalankan ya, teman-teman ya. Tidak perlu memiliki skill khusus dalam menjalankan bisnis ini. Seperti itu, walaupun pada akhirnya juga harus melatih keterampilan, namun tidak perlu memiliki keterampilan khusus untuk memulainya, seperti itu. Peminatnya juga cukup banyak ya, teman-teman ya, untuk bisnis ini, seperti itu. Kemudian bisnis ini juga tidak dipengaruhi oleh waktu-waktu tertentu, seperti itu, teman-teman. Selama semua orang masih membutuhkan souvenir, tentunya. Kemudian yang terakhir adalah minim resiko. Usaha ini tidak dipengaruhi oleh banyak resiko-resiko yang terjadi. Contohnya, tidak perlu yang namanya ada tanggal expired date. Tidak perlu yang namanya penumpukan stok barang, karena tentu mug ini dibuat custom ya, teman-teman ya, tergantung dari permintaan customer dengan model dan desain seperti apa, seperti itu. Kemudian juga tidak ada istilahnya yang namanya basi gitu, seperti makanan tentunya ya, gitu, di bidang kuliner. Jadi resikonya sangat minim untuk menjalankan bisnis ini, teman-teman, dan modalnya pun juga tidak terlalu besar. Keuntungannya pun juga sangat besar, seperti itu, teman-teman. Per satu mugnya bisa lebih dari 100%, seperti itu. Nah, yuk kita lihat apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Alat-alat apa sajakah yang perlu kita persiapkan untuk memulai bisnis ini supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu, teman-teman. Nah, sesuai dengan pembahasan kita di awal tadi, kira-kira apa saja sih yang perlu dimiliki untuk memulai usaha bisnis mug? Baik, teman-teman. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah pastikan teman-teman sudah memiliki laptop atau komputer, teman-teman. Di mana teman-teman akan menggunakan laptop atau komputer ini untuk proses editing, teman-teman. Editing dari desain yang diinginkan customer, yang dimana nantinya desain tersebut akan ditransfer ke permukaan mug yang sudah kita persiapkan. Nah, kemudian untuk software yang biasa digunakan itu bisa menggunakan Adobe Photoshop atau CorelDRAW, teman-teman. Nah, software tersebut yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk proses editing gambar, teman-teman. Nah, sangat penting untuk teman-teman ingat, pada saat proses editing gambar, sebisa mungkin teman-teman menggunakan gambar dengan resolusi yang baik, supaya saat di-print nanti dan diaplikasikan pada permukaan mug, gambar terlihat cerah dan bagus. Seperti itu, teman-teman. Sehingga permukaan mug yang sudah tertempel gambar yang ditransfer tadi itu terlihat tajam dan tidak pecah-pecah, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk laptop atau komputer, teman-teman bisa menggunakan jenis apa saja ya. Nah, hal kedua yang perlu dipersiapkan dalam memulai bisnis usaha mug adalah mugnya sendiri, teman-teman. Nah, bentuk mugnya seperti ini ya, teman-teman ya. Iya. Nah, penting untuk diperhatikan, teman-teman, pada pemilihan mug ini, karena proses cetak mug dengan desain sesuai dengan keinginan customer, tentunya disarankan memilih mug itu juga yang mudah dalam pentransferan desain ke permukaan mug, teman-teman. Nah, teman-teman dapat memilih mug coating ya, teman-teman ya. Seperti itu. Supaya dapat mempermudah desain tertransfer atau menempel pada permukaan mug dengan optimal, teman-teman. Ya, tidak keruh dan tidak terlalu mengkilau seperti itu, teman-teman. Jadi hasilnya pun lebih sempurna.
tentu customer akan lebih happy jika hasilnya lebih sempurna ya teman-teman ya. Nah, iya, bentuk muknya seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk alat ketiga teman-teman, yang perlu dipersiapkan adalah printer teman-teman. Nah, teman-teman perlu mempersiapkan printer dalam usaha bisnis cetak muk ini teman-teman. Selain printer, teman-teman juga butuh tinta teman-teman. Nah, dalam bisnis cetak muk ini tentunya tinta yang digunakan juga tinta khusus teman-teman. Jadi menggunakan printer Epson menjadi pilihan yang tepat untuk bisnis ini teman-teman. Seperti itu. Nah, namun tidak ada tipe khusus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis printer Epson jenis apa saja. Seperti itu teman-teman. Nah, peralatan berikutnya yang diperlukan dalam usaha cetak muk adalah selotip teman-teman. Nah, mengenai detail penggunaannya seperti apa, teman-teman mungkin ada baiknya untuk melihat video kami teman-teman yang terkait dengan cara pembuatan dan cetak muk teman-teman. Nah, mungkin di sana teman-teman bisa melihat fungsi selotipnya untuk apa ya, seperti itu. Nah, untuk peralatan berikutnya yang dibutuhkan juga ada penggaris dan pisau cutter ya teman-teman ya. Untuk penggunaannya seperti apa, mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, ini dipakai untuk memotong desain yang sudah ingin ditempelkan di muk ya teman-teman ya. Atau lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di video saya mengenai cara cetak dan desain muk, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini penggunaannya, seperti itu. Tidak ada keharusan harus memilih produk jenis apa atau merek tertentu teman-teman. Yang jelas hanya penggaris dan cutter aja ya teman-teman ya untuk memotong ya. Nah, alat berikutnya adalah alat paling vital teman-teman dalam usaha bisnis cetak muk ini teman-teman. Tentunya tidak terbayangkan jika alat ini tidak ada ya teman-teman ya. Karena otomatis desain yang sudah dibuat tidak dapat tertransfer pada permukaan muk teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau kami menggunakan alat ini ya teman-teman ya. Alat merek jenis ini ya teman-teman ya. Alat untuk mesin press muk teman-teman. Tentunya disarankan untuk memilih alat yang memang bagus teman-teman dan berkualitas supaya hasilnya pun juga baik dan mesinnya pun bisa tahan lama teman-teman ya. Nah, ini adalah item terpenting dalam usaha bisnis cetak muk ini teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang bingung penggunaannya seperti apa untuk alat ini, teman-teman bisa menengok video kami sebelumnya teman-teman ya. Seperti apa penggunaan alat ini dan bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke item berikutnya. Alat apa saja yang digunakan dalam usaha muk adalah transfer paper teman-teman. Nah, kalau kami menggunakannya ini teman-teman, inject paper saja sudah cukup ya. Inject paper 110 GSM. Kami menggunakannya ini. Tidak diharuskan harus memilih jenis apa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Jika memang tintanya khusus, tinta yang digunakan khusus, tentu teman-teman juga memilih transfer papernya juga khusus ya teman-teman ya. Seperti itu. Memang pilih kertas yang cocok digunakan untuk keperluan cetak muk teman-teman. Seperti itu ya. Nah, berikut ya teman-teman ya, alat-alatnya sudah dijelaskan. Kira-kira alat-alat dan bahan itulah yang dibutuhkan dalam memulai usaha bisnis cetak muk ya teman-teman ya.
Nah, kemudian ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan teman-teman, supaya dalam membuka usaha cetak muk ini tidak menjadi usaha yang asal buka teman-teman. Asal buka, asal jalan, atau memberi keuntungan besar di sewaktu-waktu dan kemudian drop. Nah, aspek yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, teman-teman harus menentukan pasar yang menjadi sasaran dari bisnis cetak muk yang teman-teman mulai ini. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya, teman-teman membuka usaha cetak muk yang khusus dijual untuk perusahaan misalnya, untuk digunakan perusahaan untuk seminar misalnya, atau digunakan untuk souvenir. Seperti itu teman-teman juga harus membedakan. Ataukah teman-teman mau menjual produk ini khusus instansi pemerintahan, seperti itu teman-teman. Atau teman-teman ingin memperbanyak reseller misalnya, reseller atau agen, seperti itu. Kemudian, atau mungkin teman-teman juga ingin menjual produk kalian di pasar retail, seperti itu misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan ke arah mana atau pasar mana yang ingin menjadi sasaran tembak dari teman-teman ketika teman-teman ingin memulai usaha cetak muk ini teman-teman, supaya lebih jelas arahnya, pasar mana yang ingin menjadi sasarannya. Jadi nanti terkait dengan produk itu sendiri teman-teman, jenis produknya seperti apa, itu nanti hubungannya dengan target pasar tersebut. Yang kedua, jangan lupa teman-teman mencari supplier bahan baku yang dibutuhkan teman-teman. Teman-teman bisa menentukan mencari supplier bahan baku yang tentunya bisa membantu teman-teman dalam support untuk memulai bisnis ini teman-teman. Seperti itu. Tentunya teman-teman akan memilih yang berkualitas tapi harganya murah ya teman-teman ya, supaya usaha cetak muknya ini juga menguntungkan dan berjalan panjang teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu menentukan metode pemasarannya, cara memasarkan produknya teman-teman. Misalnya, teman-teman mau membuka secara konvensional, misalnya membuka toko seperti itu dan menjual muk-muk yang telah teman-teman buat, atau menyediakan custom juga untuk customer seperti itu. Atau mungkin teman-teman lebih tertarik untuk bisnis online teman-teman, dijual di marketplace ataupun dari media sosial seperti itu. Itu tentu perlu ditentukan juga di awal ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa menentukan berapa marginnya jika harus membuka toko secara konvensional. Tentu teman-teman juga akan memikirkan biaya sewa tokonya, biaya karyawan, biaya operasional tokonya, bayar listrik, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu menentukan metode pengirimannya teman-teman. Metode pengirimannya berapa lama untuk pengirimannya, kemudian teman-teman bisa menentukan juga jika nanti pembelinya ada di luar kota, berapa jeda pengirimannya, kemudian menggunakan ekspedisi apa, atau mungkin teman-teman ingin mengirim sendiri seperti itu. Itu juga sudah ditentukan di awal ketika teman-teman sudah ingin memulai usaha ini ya teman-teman ya, supaya ketika berjalan sudah matang seperti itu teman-teman, sudah dipikirkan mengenai beberapa aspeknya seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman juga penting sekali untuk menentukan positioning teman-teman. Sebelum membuka usaha cetak muk ini, ada baiknya teman-teman pertama kali menentukan positioning ini teman-teman. Maksudnya adalah menentukan posisi produk kita teman-teman. Produk kita itu mau dijual atau mau berada di mana, seperti itu. Apakah produk kita ini mau dijual dengan harga murah
tapi dalam skala yang besar. Seperti itu. Atau produk kita hanya mau dijual dengan harga premium, tapi hanya untuk kalangan tertentu misalnya. Itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Baiknya di awal sudah dipikirkan teman-teman. Apakah usaha cetak muk teman-teman ini hanya melayani satu jenis kegiatan saja atau untuk souvenir umum misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan juga teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Tentunya harapan kita semua jika kita ingin memulai usaha bukan hanya usaha yang musiman atau usaha yang hanya memberikan keuntungan sementara tapi kemudian tutup teman-teman. Jadi banyak aspek yang perlu diperhatikan ya. Oke teman-teman, berikut video dari kami ya. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan ya teman-teman ya. Dan mohon maaf apabila masih berisik backsoundnya teman-teman ya. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih.